Shalom Jem Yunlong, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Kita akan melanjutkan kembali merenungkan apa yang sudah diposting oleh Ibu Suci pada waktu program belajar firman kemarin pada hari Kamis tentang Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar lagi dari firman Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini, untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk ada di hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih buat kekuatan yang baru, terima kasih buat firman Tuhan yang Engkau sediakan untuk kami belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur dan siap belajar dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita lihat kembali dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, kalau kita sudah kemarin ya lumayan banyak yang komen-komen di grup, kita sudah berbagi dengan satu dengan yang lainnya tentang apa yang Tuhan kasih di hati kita tentang ayat ini. Rata-rata semua menulis bahwa Tuhan itulah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itulah penguasa segalanya. Dan ada lagi yang menuliskan bahwa roh Tuhanlah yang mengawali segalanya. Dan itu memang benar, segala sesuatu diawali oleh roh. Dan hari ini kita akan melihat betapa berharganya kita, betapa pentingnya kehidupan kita ini. Karena kita semua juga, kita manusia diciptakan, diberikan kehidupan dari roh Allah secara langsung. Sehingga roh kita yang ada di dalam kita ini bersifat abadi atau bersifat kekal. Itu sebabnya Tuhan menciptakan surga supaya kita akan memiliki surga itu. Kita akan tinggal di tempat itu karena kita sebenarnya adalah residen surga, bukan residen bumi. Oleh sebab itu, kenapa setiap kali kita ke gereja atau setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan selalu dikatakan bahwa mari kita hidup di dalam roh. Karena memang benar, roh kita adalah hal yang paling utama di dalam hidup kita. Karena roh kita yang akan berhubungan dengan kekekalan nanti. Tubuh kita ini hanya bersifat hitungan tahun saja. Entah kita hidup 100 tahun, 200 tahun, cukup sampai di situ. Tetapi roh kita ada kekekalan setelah itu. Roh kita tidak akan mengalami sesuatu hal yang berhenti di satu titik tertentu. Ada kekekalan setelah kematian dari tubuh kita itu sendiri. Entah itu kekekalan kehidupan kekal atau kematian kekal di neraka. Kita semua sudah tahu tentang hal ini. Nah, betapa pentingnya kita untuk menjaga kehidupan kerohanian kita, menjaga kehidupan roh kita, supaya kita benar-benar nanti bisa didapati layak, didapati memenuhi syarat untuk hidup dalam kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara, itulah sebabnya mengapa iblis begitu gencar atau iblis begitu hebat mencari cara apapun itu untuk membuat roh kita itu habis, untuk membuat roh kita itu tidak bisa mengalami hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita manusia ciptaan tertingginya. Dia menggunakan berbagai macam cara supaya roh kita pelan-pelan tidak sesuai berjalan dengan roh Allah itu sendiri. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama, saudara. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang akhirnya tidak bisa mencapai garis akhir memiliki kehidupan yang kekal itu. Mereka mungkin sudah menerima Yesus, tapi tidak bisa memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mencapai garis akhir memiliki kehidupan yang kekal. Sebagai orang Kristen, dan ini ya khusus Jem Yunlong, saya boleh melihat bahwa saya dan saudara rata-ratanya sudah sangat lumayan lama menjadi anak Tuhan. Bahkan ada yang sudah sejak lahir sudah Kristen. Jadi kalau mau berbicara soal ayo kita kenal Tuhan, ayo kita ikut Tuhan, itu sudah basi ya. Sekarang mungkin kita akan perlu melihat bagaimana kita harus benar-benar menjaga kehidupan roh kita, kehidupan rohani kita, supaya tetap ada di dalam jalur yang Tuhan inginkan. Supaya itu tidak dirampas oleh iblis, supaya iblis kan pengen punya teman di neraka. Dia ingin ada orang-orang, ada manusia yang bisa ikut dengan dia dalam kematian yang kekal. Nah, saudara,
Firman Tuhan sebenarnya dengan jelas mengajarkan kita bahwa iblis menggunakan berbagai macam cara, iblis menggunakan waktunya dengan maksimal hanya untuk membuat manusia itu jatuh, hanya untuk membuat manusia itu tidak bisa mencapai surga. Dalam firman Tuhan, kalau saudara ingat pembahasan waktu lalu dari senior pastor dalam kitab Petrus ya saudara, dikatakan di situ bahwa berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Dia itu 24 jam setiap hari tinggal nunggu-nunggu mana yang bisa diterkam, mana celah dari Jem Yunlong nih, mana celah dari pribadi-pribadi loh jemaat di Jem Yunlong nih yang bisa saya terkam, yang bisa saya celah yang bisa saya masuk untuk mengambil mereka, merampas mereka dari kehidupan kekal itu. Ada satu hal yang mungkin sangat jarang disadari oleh orang-orang Kristen, oleh kita semua di masa-masa saat ini. Kinerja iblis. Iblis pada waktu dia bekerja, dia tidak akan melakukan suatu strategi godaan secara langsung. Jadi dia tidak akan datang dan mengatakan bahwa ayo kamu nggak usah ke gereja. Dia tidak akan datang dan mengatakan bahwa ayo kamu nggak usah ikut Tuhan deh. Dia tidak akan datang dengan ayo kamu mulai sekarang benci saudara kamu ya. Kamu harus benci dengan dia sampai kamu mati. Dia tidak akan datang seperti itu. Dia akan datang seperti firman Tuhan katakan bahwa dia akan datang dengan berbagai macam cara, berbagai macam tipu muslihatnya supaya tanpa kita sadari kita sudah ikut dengan apa yang jadi kemauan iblis itu. Nah, ada satu strategi yang sangat ampuh sekali dari beberapa film yang saya tonton ya. Kalau yang suka film-film action, ada satu strategi pada waktu musuh akan memasuki markas besar daripada musuhnya. Jadi musuh sama musuh atau yang baik sama yang jahat, bagaimana cara mereka untuk menghancurkan musuhnya? Ada satu strategi yang sangat ampuh yang selalu mereka gunakan kalau saudara biasa nonton film. Oh, ini biasanya kan ada ini caranya untuk menghancurkan kubu yang itu tuh dengan cara seperti ini. Dan ini sebenarnya Alkitabiah. Waktu kita menyadari, oh ini tercatat di dalam Alkitab. Untuk menghancurkan satu kubu atau satu pertahanan, untuk menghancurkan satu tim yang besar, untuk menghancurkan satu kelompok yang besar, yang paling ampuh itu adalah kalau kita bisa menghancurkan markas besarnya, atau bisa menghancurkan base-nya, atau tempat yang paling raw, atau tempat yang paling strategis untuk musuh kita itu. Jadi misalnya kalau dalam pertempuran biasanya mereka akan mencari di mana markas besar daripada musuh kita. Kita harus bisa masuk ke situ supaya kita bisa hancurkan markasnya. Kalau markasnya atau base-nya udah hancur, gampang. Yang lainnya udah langsung menyerah lah. Saudara ingat kalau zaman dulu kita kalau saya dulu kecil suka main benteng. Jadi ada satu batu dibikin jadi benteng. Terus kita ada berapa orang? Ada satu orang jaga benteng. Misalnya kita semua 10 orang. Jadi kita harus berusaha benteng ini dijaga jangan sampai musuh bisa masuk. Nah, kalau satu walaupun kita bersepuluh dan ada satu musuh bisa menelusup masuk dan bisa menginjak batu benteng itu ya, itu walaupun kita ada 10 orang yang di luar sana masih berperang, udah kalah lah, karena benteng kita udah bisa dimasuki musuh. Nah, kehidupan kita manusia, roh kita itu adalah bagaikan markas besar kita. Roh kita itu adalah bagaikan pertahanan yang sangat kuat yang harus sangat dijaga. Tubuh kita ini sangat fana. Seperti kita tahu dalam kitab Kejadian, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu bahwa tubuh kita ini dari debu, dan waktu Tuhan mengembuskan nafas, di situ baru ada kehidupan. Jadi begitu ada jiwa, ada roh di dalam tubuh ini, maka itu baru bisa hidup. Itu sebabnya roh kita menjadi markas besar atau menjadi hal yang paling utama, hal yang menjadi esensi dari suatu kehidupan. Nah, iblis akan berusaha berbagai macam cara untuk menghancurkan markas besar itu, yaitu roh kita, yaitu kehidupan rohani kita. Dan biasanya strategi yang paling ampuh yang digunakan untuk bisa masuk, untuk bisa menghancurkan markas dari musuh adalah dengan menyamar menjadi sama seperti musuh.
menyamar menjadi mirip dengan musuh itu. Ya, saudara kalau nonton film, biasanya ini markasnya. Teroris sudah di dalam, nanti ketahuan pada waktu dia sudah mau ledakan bom. Waktu dia masuk dari pintu pertama, waktu dia udah naik sana sini tidak bisa ketahuan. Nanti udah terakhir baru ketahuan, ternyata dia menyamar jadi kayak polisi. Ternyata dia menyamar jadi seperti cleaning service di gedung itu. Nah, penyamaran ini ternyata ada di dalam Alkitab. Dan ini firman Tuhan sudah katakan. Coba kita lihat bersama-sama. Buka bersama dengan saya dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ada kata menyamar di sini. Jadi, katanya iblis pun itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau sudah ada penyamaran, ini sangat susah sekali untuk dikenali. Susah sekali untuk dikenali. Nah, saudara, mari kita waspada karena ini cara kerja iblis untuk menghancurkan markas kehidupan kita, yaitu roh kita. Dia akan menggunakan penyamaran, menggunakan strategi-strategi yang kelihatannya benar, tapi tanpa kita tahu itu adalah strategi untuk menghancurkan roh kita. Saya ada beberapa contoh di sini. Contohnya, nah ini seru nih. Iblis tidak akan datang sebagai bentuk iblis kepada kita, tapi dia akan datang menjadi seperti teman kepada kita, sama seperti gereja sendiri yang selalu berusaha berteman. Jadi biasanya iblis datang seperti teman. Orang yang mau berteman itu biasanya selalu kelihatan baik. Kemudian selanjutnya saya catat di sini juga. Dalam soal kepahitan, iblis tidak akan datang secara langsung untuk membawa kepahitan kepada seseorang. Jadi dia tidak akan datang, ayo kamu harus benci orang itu sampai kamu kepahitan. Pasti kita langsung bilang, oh no, itu tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Saya tidak mau hidup dalam kepahitan. Dia tidak akan datang seperti itu. Caranya di sini adalah gampang, cukup dengan membuat kita tersinggung, itu sudah merupakan benih kecil yang bisa bertumbuh dan bahkan berbuah menjadi kepahitan. Tersinggung bisa bertumbuh berbuah menjadi kepahitan tanpa kita sadari kalau kita jadi orang yang tukang tersinggung. Nah, itu salah satu udah sukses tuh penyamaran iblis. Terus di sini juga saya catat. Nah, iblis tidak akan datang secara langsung untuk meminta saya dan saudara berhenti ke gereja atau berhenti bersekutu dengan orang percaya. Dia bisa akan datang dengan mengacaukan jadwal kita, jadwal sehari-hari kita, supaya akhirnya kita punya alasan yang kedengarannya baik, tidak datang ke gereja waktu libur, atau tidak join home group. Ya, ini penting. Tanpa kita sadar, begitu aktivitas kita yang sebenarnya kita sudah tahu, saya bisa atur jadwalnya seperti ini, saya bisa atur jadwal seperti ini karena saya harus ke gereja hari Minggu pas saya libur, atau saya bisa ada waktu ke gereja pas hari ini atau di waktu yang seperti ini. Iblis tidak akan datang untuk bilang jangan ke gereja, itu tidak akan mempan karena kita orang Kristen, kita tahu dia akan datang dengan mungkin akan bikin longgar sedikit jadwalnya. Harusnya kita sudah tidur baik malam-malam, akhirnya kita telat tidur dan capek pagi-pagi. Biasanya gereja kalau di tempat saya di tempat asal saya gerejanya pagi, jadi malas bangun. Nanti deh, minggu depan deh, soalnya tadi malah agak tidur telat. Nah, ini pelan-pelan seperti ini. Saya kira saudara-saudara mengerti dengan hal ini ya. Ada aja, tiba-tiba ada jadwal dadakan, saya harus ketemu orang ini, soalnya minggu depan orang ini udah nggak ada. Padahal sebenarnya kalau saudara bisa atur jadwalnya, pasti ada waktu untuk ke gereja. Itu penyamaran untuk masuk membuat kita lupa ya. Ada juga di sini, saya catat, iblis tidak akan langsung meminta saudara untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Tapi cukup dengan mengingatkan, terus mengingatkan doa-doamu yang belum terjawab, doa-doa kita yang belum terjawab, supaya akhirnya kita bisa ragu dan akhirnya mundur dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mari kita berhati-hati ya dan berjaga-jaga.
Kita tidak akan dikatakan bahwa iblis tidak akan bilang kamu berhenti deh percaya pada Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Dia tidak akan bilang begitu. Dia hanya akan ingat, ayah, kamu sudah berapa lama berdoa buat dapat rumah? Sudah berapa lama berdoa buat anakmu begitu-begitu saja? Sudah berapa lama berdoa buat suami? Sudah berapa lama berdoa buat ini, buat itu belum dijawab-jawab. Akhirnya mulai ragu, ayah, ngapain ke gereja, ngapain ini, seperti itu. Itu udah mulai masuk tuh ke markas, tinggal diledakkan saja. Tapi saya percaya saya dan saudara hari ini bisa belajar dari hal ini. Betapa pentingnya saudara kalau kita mau berhati-hati dan benar-benar berjaga-jaga di dalam Tuhan. Supaya roh kita ini benar-benar peka dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali penyamaran iblis ini? Saudara kembali ke film-film yang saya ngomong tadi. Biasanya orang yang menyamar masuk ke markas musuh itu baru ketahuan ketika ada seseorang atau ada kelompok tertentu, dan biasanya memang cuma seseorang yang tiba-tiba kayak fokus terhadap musuh ini yang lagi menyamar. Jadi betapa pentingnya dari sekian banyak orang yang sudah berbaur bersama-sama dengan musuh yang lagi menyamar ini, kenapa cuma satu yang bisa oh kayaknya dia nih yang lagi menyamar jadi teroris? Karena cuma orang ini yang sedang fokus atau benar-benar menjaga kehidupannya, benar-benar jaga, oh ini tidak seperti biasanya, ini kalau ini benar-benar polisi, biasanya polisi begini, tapi ini kok polisi nggak seperti itu. Jadi dia tahu hal detailnya. Nah, kalau kita benar-benar berjaga-jaga dengan roh kita selalu intim dengan Tuhan, kita tidak membiasakan diri kita untuk hidup 50-50 dengan dunia ini, kita akan menjadi lebih fokus dan lebih berjaga-jaga. Kita akan peka apakah ini sudah mulai mengarah kepada mematikan roh kita menuju kehidupan, menuju ke kematian yang kekal atau tidak. Betapa pentingnya kita memberi makan roh kita dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin sadar dengan cepat, kita ingin tahu dengan cepat bahwa kita sementara diserang, strategi-strategi sudah mulai masuk dalam kehidupan rohani kita, kita harus selalu sering hidup di dalam firman Tuhan. Kasih makan roh kita dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain. Ya kan? Kita adalah apa yang kita makan. Pengen gemuk, makan yang banyak, makan karbo banyak lah, apalah. Pengen kurus, oh mungkin less karbo atau gimana. Kita apa yang kita makan. Semakin kita memberi makan roh kita, maka roh kita itu yang akan semakin tumbuh subur, tumbuh gemuk, semakin hidup di dalam roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 22, kalau saudara baca di situ tentang kedagingan dan roh. Mana yang sudah lebih banyak di dalam kehidupan kita. Mari hari ini lewat firman Tuhan kita boleh cek lagi. Apakah saya saat ini ada penyamaran-penyamaran dari iblis yang sudah masuk di dalam roh saya, yang sudah mulai menggoncang saya. Kalau saudara tahu saat ini ada penyamaran-penyamaran iblis yang mulai masuk, segera berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan segera putuskan itu dan segera kembali kasih makan roh kita dengan firman Tuhan supaya itu tidak meledak, supaya roh kita ini tidak akan mengalami kematian yang kekal. Amin. Karena kita ini diciptakan untuk suatu kekekalan. Jangan sampai kita kehilangan itu. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Dan saya percaya saya dan saudara mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat dan peka apa cara kerja iblis dalam kita. Dan kita punya kekuatan yang besar untuk melawan itu. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Katakan bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.